Nah, ini teman-teman, hasilnya seperti ini. Roti keju gulung panggang, 2 varian rasa yang rasanya enak, gurih, dan renyah banget teman-teman. Cocok banget untuk cemilan di rumah dan ide jualan. Supaya tidak penasaran bagaimana cara pembuatannya dan bahan apa yang Bunda gunakan, yuk disimak videonya sampai habis. Di awal video, tidak lupa Bunda selalu mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, untuk bahan-bahannya di sini Bunda sudah siapkan 350 gram ini tepung terigu, 80 gram keju parut, 150 gram margarin atau mentega ya teman-teman. Di sini juga ada 5 sendok makan tepung maizena, setengah sendok teh garam, dan di sini juga Bunda menggunakan susu cair ya teman-teman. Nah, di sini Bunda menggunakan 125 ml ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut saja ke cara pembuatannya. Pertama kita mau membuat adonannya ya teman-teman. Di sini kita tuangkan margarin atau mentega ya teman-teman. Kita siapkan wadah yang lebih besar seperti ini. Tambahkan garam, lalu kita aduk-aduk ya teman-teman. Nah, lalu kita tambahkan telur 1 buah, kita aduk-aduk lagi seperti ini ya. Lalu kita tambahkan keju parut sebanyak 80 gram. Kita aduk lagi sampai semua bahan tercampur rata. Nah, kalau bahan sudah tercampur rata seperti ini, kita masukkan tepung maizena. Lalu kita aduk-aduk lagi. Aduk sampai semua bahan tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata seperti ini. Lalu kita masukin tepung sebanyak 350 gram. Dan ini kita aduk-aduk lagi sampai semua bahan tercampur rata. Oh ya, di sini Bunda mau menambahkan 1 sendok teh baking powder. Kita tambahkan 1 sendok teh baking powder. Lalu kita aduk-aduk lagi seperti ini. Kita tambahkan susu full cream, kita masukin sedikit demi sedikit ya. Lalu kita tambahkan lagi semuanya. Nah, di sini Bunda mau menggunakan tangan untuk menguleninnya ya. Ini tangannya sudah bersih, higienis. Nah, ini kita aduk sampai bahan ini kalis ya. Nah, ini sudah hampir kalis seperti ini ya teman-teman. Ini sudah tidak menempel di tangan dan juga di wadah ya. Kalis seperti ini ya. Nah, ini sudah tidak menempel di tangan dan di wadah ya teman-teman. Ini sudah kalis. Lalu ini kita diamkan selama 20 menit. Nah, ini kita tutup dengan plastik seperti ini ya teman-teman. Kita diamkan selama 20 menit ya. Sambil kita menunggu itu adonannya kita marinasi selama 20 menit. Sekarang kita membuat adonan isinya ya teman-teman. Nah, kita tuangkan mentega di dalam wadah seperti ini. Kita tambahkan keju parut sebanyak 100 gram. Lalu kita tambahkan tepung terigu sebanyak 1 sendok makan muncung ya teman-teman. Nah, ini bahannya ini kita aduk sampai ini benar-benar halus dan tercampur rata ya.
Oh iya teman-teman, untuk bahan isiannya Bunda mau gunakan menjadi 2 varian rasa ya teman-teman. Di sini juga Bunda sudah siapkan ini selai bunga rosella ya teman-teman. Ini yang kemarin Bunda buat ya teman-teman, selai bunga rosellanya. Cuma Bunda nggak di videoin ya teman-teman. Nah ini untuk isian kejunya sudah kita buat ya teman-teman. Ini sudah halus seperti ini, lalu kita diamkan kurang lebih 10 menit. Nah ini adonannya ini sudah kita marinasi selama kurang lebih 20 menit ya teman-teman. Nah ini hasilnya seperti ini, sudah mengkilat ya teman-teman. Nah lalu ini kita pindahkan di wadah lainnya. Kita ulenin lagi sebentar, baru deh kita bentuk kuenya. Nah lalu adonannya ini mau Bunda bagi menjadi 2 bagian ya teman-teman, karena di sini Bunda mau membuat isiannya menjadi 2 varian rasa. Ini kita bagi 2 seperti ini. Nah seperti ini ya. Lalu di sini Bunda sudah siapkan daun pisang untuk menggulungnya. Nah lalu kita pipihkan ya. Nah setelah adonannya ini pipih seperti ini ya teman-teman, lalu kita masukin isiannya. Nah kita masukin isiannya sampai semua bahan selesai ya. Setelah semuanya terisi, lalu ini kita ratakan di permukaan adonan ya teman-teman. Kita ratakan sampai semuanya merata ya. Nah kita ratakan seperti ini teman-teman. Nah ini sudah terisi merata dengan isiannya seperti ini ya. Nah seperti ini. Lalu ini kita gulung ya teman-teman. Ini pelan-pelan kita gulungnya seperti ini ya. Nah gulung sesekali kita rapikan. Nah kalau sudah tergulung rata seperti ini, lalu kita rapikan di sini. Nah ini untuk permukaannya kita rapikan, tepi kiri kanan juga kita rapikan supaya nanti ini adonannya ini rata ya. Lalu kita gulung dengan daun pisangnya ini ya teman-teman. Nah kita gulung sambil sesekali kita rapikan atau kita ratakan. Nah ini sudah selesai kita gulung, lalu ujungnya ini kita ikat ya. Kalau ujungnya ini masih bisa diikat, kita ikat. Kalau tidak bisa, lalu kita pakai ceklik aja, enggak masalah ya teman-teman. Nah ini kedua ujungnya ini sudah kita ikat seperti ini. Lalu ini mau kita simpan di freezer ya. Nah ini untuk adonan yang kedua mau Bunda isi dengan selai bunga rosella. Nah ini kita siapkan lagi nih daun pisangnya seperti ini. Lalu kita pipihkan. Kita pipihkan sampai benar-benar pipih sesuai yang kita inginkan ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah ini sudah pipih seperti ini. Lalu sekarang mau kita isi dengan selai bunga rosellanya. Nah ini bunga rosellanya sudah Bunda siapkan sebanyak seperti ini ya. Kita masukin semuanya. Di sini Bunda menggunakan bunga rosellanya itu kira-kira 50 gram saja ya teman-teman. Nah ini kita ratakan ke permukaan seperti yang di adonan pertama tadi ya. Kita ratakan sampai semuanya penuh di permukaan, lalu kita gulung lagi. Kita gulung sambil sesekali kita rapikan lagi seperti ini. Nah ini sudah selesai kita gulung, lalu kita rapikan lagi tepinya. Nah setelah rapi seperti ini, lalu kita gulung dengan daun pisangnya. Nah kita gulung sambil sesekali kita rapikan.
Nah, ini sudah selesai, lalu kita ikat kembali ya teman-teman. Kita ikat di sini. Bunda gunakan ceklik lagi seperti ini. Kalau ini tidak bisa diceklik, boleh kita ikat dengan menggunakan karet atau gelang karet ya teman-teman. Nah, seperti ini. Karena ini ujungnya masih panjang teman-teman, masih bisa diikat dengan menggunakan karet. Nah, di sini juga bisa. Sebenarnya pakai diikat lebih bagus ya teman-teman. Jadi hasilnya itu jadi ini padat gitu ya. Nah, setelah kita ikat ini lalu kita taruh lagi di dalam freezer selama kurang lebih 15 menit, atau setelah ini adonannya ini setengah mengeras ya. Nah, ini sudah kita taruh di freezer selama kurang lebih 15 menit. Jadi adonannya itu sudah agak keras seperti ini. Lalu kita buka ini daun pisangnya. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Jadi adonannya itu agak mengeras ya. Tujuannya supaya kita lebih gampang untuk memotongnya. Nah, di sini Bunda sudah siapkan loyang yang sudah dialasi dengan dengan kertas roti ya, dan juga sudah diolesin dengan margarin. Nah, ini kita potong seperti ini. Kita potong sesuai dengan keinginan ya, untuk tingkat ketipisannya ya teman-teman. Nah, seperti ini kita potong sampai semua bahan selesai. Nah, ini hasilnya itu cantik banget ya teman-teman, seperti ini. Ini sudah selesai kita potong. Ini untuk yang adonan pertama dengan menggunakan keju ya teman-teman, saus keju ya. Nah, seperti ini. Lalu ini kita panggang duluan. Di sini Bunda sudah siapkan oven tangkring seperti ini untuk memanggangnya. Nah, di sini sudah kita panaskan selama kurang lebih 5 menit. Lalu kita masukin ini adonan yang sudah kita bentuk seperti roti tadi ya, atau roti kejunya ya. Nah, kita panggang sampai matang ya teman-teman. Lama untuk memanggang Bunda belum tahu ya, karena ini pertama kali Bunda membuat roti ini. Nah, ini untuk adonan yang kedua juga sudah kurang lebih 15 menit. Ini kita keluarkan dari freezer ya teman-teman. Dan ini mau kita potong kembali. Nah, ini kita buka lagi daun pisangnya yang tadi untuk membungkusnya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi adonannya tadi yang lembek, setelah kita freezer kurang lebih 15 menit, jadi hasilnya agak mengeras seperti ini. Nah, ini supaya kita lebih gampang untuk memotongnya ya. Nah, ini ujungnya ini kita buang atau kita potong. Lalu kita lakukan hal yang sama sampai semua bahan selesai kita potong. Nah, ini hasilnya juga cantik banget teman-teman. Ini yang isiannya dengan menggunakan selai bunga rosella. Isiannya juga cantik banget. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah selesai kita potong semuanya, cantik banget ya teman-teman. Lalu ini kita panggang kembali. Nah, ini kita lihat yang tadi duluan kita panggang, hasilnya seperti apa. Kalau sudah agak mengeras seperti ini, yang panggang yang pertama ini kita pindahkan ke atas ya teman-teman, ke rak yang paling atas. Lalu kita masukin yang baru selesai kita potong tadi ya. Nah, ini kita lihat lagi apa yang di atas ini, di rak atas ini sudah matang. Nah, ini sudah matang ya teman-teman, sudah garing, dan kita angkat. Lalu kita panggang lagi yang untuk yang kedua. Ini kita pindahkan dulu lagi di rak yang paling atas, karena rak yang paling atas itu jadi hasilnya itu lebih cepat matangnya ya. Nah, ini kita lihat lagi apa ini sudah matang. Nah, ini sudah selesai ya kita panggang ya teman-teman. Ini dua varian rasanya mantap teman-teman, dua-duanya mantap. Ini sudah selesai, sekarang tinggal kita masukin di tempat ya teman-teman.
Seperti ini, cantik banget ya teman-teman. Nah, sekarang kita ke proses penyajian teman-teman. Di sini Bunda sudah siapkan ini tempat atau wadah seperti ini untuk menyajikannya. Nah, tinggal kita susun-susun saja seperti ini sampai semua bahan selesai. Nah, ini hasilnya cantik banget ya teman-teman. Ini boleh banget untuk dijadikan cemilan harian di rumah dan juga dijadikan ide jualan teman-teman. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung channelnya Bunda Family, dan terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian semua selalu sehat, panjang umur, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dijauhkan dari segala penyakit, dan semoga kita semua sukses bersama dan bahagia selalu. Oke, terima kasih untuk semuanya dan untuk sahabat yang baru menemukan channelnya Bunda Family. Selamat datang dan selamat bergabung dengan cara di like, komen, subscribe, dan jangan lupa diaktifkan notifikasinya supaya kalian semua tidak ketinggalan dengan resep-resep Bunda berikutnya. Oke, terima kasih. Thank you so much. Thank you for watching. Jumpa kembali di next video. Nah, ini adalah roti keju gulung panggang yang rasanya enak, gurih, dan nikmat.